Tinggal no ya. Tinggal no. Ini jawabnya surat apa? Bilang barin. Wadalika ya, aja wadalika. Bismillahirrahmanirrahim. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Ayat tenginggil wingi yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Samenika ayat salajengipun dzalika mengkono zat ingkang ngurusi makhluk ai al mudabbiru zat ingkang ngopeni ngurusi menjaga dan seterusnya iku alimul ghaib zat kang ngawruhi ing perkara kang gaib perkara kang tidak bisa terpantau oleh makhluk dengan mata koyor ibaratnya dengan mata tanpa alat wasyahadati lan zat ingkang banget ngawuri perkara kang ngedeng kang jelas aya alimu ma tegese zat kang ngawuri barang goba kang gaib apa ma gaib saking sinten anil ibadi saking pira-pira hambane wama lan barang yakunu kang bakal maujud apa ma ya contoh kayak qadare Allah, qadone Allah. Manungsa ora weruh. Wa malan barang alimahu kang ngawruhi ing mak sapa al ibadu. Pira-pira hambane Allah, wa malan barang kana kang ismojud apa mak. Maka semua itu Allah yang ngopeni, yang ngurusi ya, yang menjalankan fayudabbiru maka ngopeni sapa Allah amrohuma ing urusan perkara kang gaib lan perkara kang baik yang manusia tidak bisa mengetahui atau manusia yang bisa mengetahui itu urusan Allah semua. Artinya qadar semua adalah ketentuan Allah. Al-Azizu zat kang menang ya. Zat ingkang menguasai untuk menindak orang-orang sebab kekafiran. Ar-Rahimu zat kang banget welas
Oleh karena itu bahwa makati Allah itu qadirun zat kang kuwasa mampu alal intiqami ing atase menindak minal kufrati marang wong-wong kafir. Allah mampu untuk menindak orang kafir. Cuman enggak di dunia untuk umat Muhammad, enggak di dunia. Ya. Nanti di akhirat. Di dunia orang itu punya keyakinan apa terserah. Ya. Nanti orang Kanjeng Nabi saja la ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayy. Enggak ada pemaksaan untuk mengikuti satu agama. Terserah. Artinya manusia tidak diberi hak, tidak diberi kewenangan untuk menilai perilaku manusia. Sebab kalau manusia itu menilai perilaku orang lain, nanti kesalahan sendiri tidak akan terlihat. Senangnya dalam kesalahan orang lah, padahal dewek kelakuannya salah. Rasul niku diberi tugas da'iyan, hadiyan, basyiron, muniron, nadiron. Ya dah? Gak ada disuruh menilai, gak ada. Kehidupan dunia itu yang berhak untuk menilai hanya Allah. Kalau menurut pandangan sampean, menurut keyakinan agama sampean mereka enggak beres, tinggal dikasih petunjuk kalau mau, kalau enggak ya biarin aja. Yang penting jangan saling mengganggu, ya. Yang penting saling toleransi, saling menghargai, saling menghormati, saling membantu. Al-Quran menjelaskan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Janganlah kalian mencaci maki orang-orang yang menyembah selain Allah, jangan. Sebab kalau ada satu kalimat yang tersimpan di situ, andaikan kalian mencaci maki mereka fayasubbullaha, maka sebabnya mereka akan mencaci maki Allah. Adwan, Allah Tuhan yang kalian sembah, adwan bighairi ilm, ya, dengan secara emosional tanpa ada wawasan. Nah, maka tidak boleh kita menghina orang, malah kita harus menghargai. Dongakaken endol hidayah diperbolehkan oleh Allah, ya, kasihan mereka, ya. Oh, Kanjeng Nabi nang Taif dipataki nang masyarakat Taif sampai apa? Ketika muncul malaikat Jibril ngamuk kowe Kanjeng Nabi dijaluki izin malaikat Jibril pandi ambesaken pandi walid ajabril fa innahum la ya'lamun. Mereka enggak ngerti. Saya mengharapkan keturunan mereka mendapatkan hidayah. Itu Kanjeng Nabi. Dongak kasihan. Untung qadar Allah itu diturunkan pada mereka yang melakukan kufur, enggak pada diri kita. Andaikan Allah berkehendak diri kita kufur, ya mesti kufur kan. Nah, maka alhamdulillah Allah memberikan kita orang yang beriman, walaupun jarak dan waktunya itu jauh. Ya, enggak ketemu Kanjeng Nabi jauh, tapi kita masih dikasih iman oleh Allah gitu. Jadi kita ayat tersebut ya secara implisit memerintahkan kita untuk saling menghargai, saling menghormati, ya, saling membantu, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kayak gitu. Wasi'ur rahmati, zat kang banget luas kasih sayangnya. Kanggo sapa alal bararati ngatese wong-wong kang berbuat bagus. Meskipun kasih sayang Allah juga dikasihkan pada orang-orang yang maksiat, orang-orang yang enggak beriman, dikasih ambekan, dikasih urip dan lain sebagainya, dikasih harta, dikasih rezeki. Ya dah? Di dunia sih. Bon. Alladzi
ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada khalqal insana min tin. Ayat ini menjelaskan tentang Ar-Rahim. Ya. Lafaz Ar-Rahim dijelaskan oleh ayat selanjutnya. Ya. Ulas asih Allah kayak apa? Ya, allazi kudzat ahsana kang agawe bagus sapa lazi kulla syai'in ing sekabehe perkara. Maka di sini menggunakan kulla syai'in sebab mencakup alam semesta, bukan hanya manusia saja, termasuk jin, hewan dan lain sebagainya. Allah mau berikan bagus. Setan pakai dinen kok kirim kesempatan, setan jaluk ya Allah aku aja dinen mati, engkau kiamat baik. Ya wis. Kontak jatawi khusus anak ayat ya. Ada orang yang berkata begini, ahli filsafat itu. Saya pernah ditanya, Kiai, gak ada di dalam ayat Al-Quran yang menjelaskan setan itu masuk neraka secara jelas. Inna syaitana fi nari jahannam, gak ada. Jadi setan gak masuk neraka kalau gitu. Ada yang bertanya begitu. Ya kalau sampai itu ahlinya dalam bidang filsafat, saya akan menjawab secara filosofis lagi. Filsafat Islam itu intinya pada ayat wa ilaihil masir. Setiap sesuatu itu akan kembali pada asalnya. Wa ilaihil masir, hanya pada Allah lah tempat kembali. Tapi kalau bisa diartikan secara filosofis, setiap sesuatu itu akan kembali pada asalnya. Mengapa kebun apa asap ini kok larinya ke atas? Apakah karena tidak ada gaya gravitasi bumi? Bukan. Karena kebun itu kandungannya karbon monoksida hasil pembakaran, ya. Itu kandungannya karbon monoksida. Karbon monoksida itu molekul atom terkecil dari besi, besi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam satu hadis yang saya baca dalam kitab Bulughul Majalis itu, bahwa Allah menciptakan langit pertama itu dari unsur besi yang dipadatkan. Maka asap ini akan lari ke atas, akan menyatu lagi dengan unsur yang sejenis. Kayak gitu. Batu ketika dilempar ke atas pasti akan kembali ke tanah, ya kan? Karena batu adalah juz atau unsur daripada tanah. Enggak usah Allah bilang inna syaitana fi nari jahannam, enggak usah. Sebab setan sendiri yang memproklamirkan diri ketika Allah menanyakan, setan, iblis, apa kamu enggak mau hormat, enggak mau sujud sama Adam? Setan jawab, ya, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min yang luwih bagus tinimbang Adam mo Gusti. Panjenengan ndamel kula sing geni, Adam kan sing lemah. Jadi pengakuan setan itulah yang membuktikan bahwa setan akan kembali pada asalnya. Ahli filsafat itu akhirnya menghapus rencana tadinya mau bikin buku, ya, setan tidak ada di neraka kayak gitu. Akhirnya dihapus lagi di komputernya. Neraka adalah surganya setan. Disini judulnya begitu. Kayak gitu. Jadi kembali pada asalnya. Pun maka
santri itu harus paham betul di dalam memahami Al-Quran, itu harus betul-betul. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu ay wa jami'ul makhluqat. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu alladzi ahsana kulla syai'in khalqahu wa bada'a khalqal insana min tin. Sebab di sini ahsana niku fi'il muta'addi lil maf'ulan ya. Af'ala ay fa jami'ul makhluqati alladzi yakudat ahsana kang awe bagusaken aparing bagus sebelah kula syai'in ing saben-saben suci khalqa ing khalqahu ing makhluk Allah. Ay fa jami'ul makhluqati maka kabehane makhluk itu hasanatun bagus. Allah menciptakan makhluk diberi sifat bagus. Asalnya itu ndeleng kembang asem di sawah ke bagus. Kembang suket ke bagus. Ya bener. Kembang apa? Menungsa bagus. Jangan sekali-kali kamu menghina ciptaan Allah. Jangan. Ya. Baik itu orang yang beriman maupun orang yang enggak beriman, yang berbeda keyakinan, yang berbeda agama, jangan sekali-kali kamu hina. Sebab pada hakikatnya ketika orang itu menghina ciptaan Allah, pada hakikatnya menghina sang Khaliq, menghina pada hakikatnya menghina yang menciptakan. Contoh di depan rumah ada pohon pelem atau pohon jati, sampean tegur jebret rubuh, digergaji, digawe lempeng, digawe kaca apa legane wis prabat, ya keringetnya gembro biosan digawe meja. Pakat. Bature teka. Yen kon gawe apa ya? Meja. Kayu sini digoyang arep ana pelem teka. Pelentang-pelentong temen kon gawe meja. Kira-kira batur ngomong kaya jangan beli, ngerewangi beli, kemeringet kayak piye kok dikina. Utak kon pelentong orang jadi tulung kon. Ya beli. Allah menciptakan makhluk tanpa minta bantuan yang lain, kok wani-waninya sampean menghina ciptaan Allah. Kalau menghina ciptaan Allah pada hakikatnya menghina sang pencipta. Anak wong sing digawe ireng pesek pisan ya. Putih bangir nemen. Ana sing seratan bangir seratan pesek wong Indonesia coklat. Tinggal disyukuri. Semua bagus. Bagus. Kayak gitu. Wa in tafawatat senajan beda-beda ya sapa makhluk ilah hasane maring kang bagus wa ahsana lan maring kang luwih bagus. Ana sing bagus, ana sing luwih walaupun beda. Tapi kita enggak boleh menghina ciptaan Allah. Kayak gitu ya. Paham? Boleh. Wa bada'al ajngawiti sapa Allah khalqal insani ing nyiptakaken sakabehane manungsa mintinin saking humus. Manusia itu diciptakan dari intisari bumi, yaitu humus yang terkandung di dalam bumi. Proses humus bagian masalah ya, supaya diserot nang akar, diserot nang tumbuh-tumbuhan. Ada akar serabut, ada akar rimpang, ada akar tunggal. Ya boleh. Di mana akar bisa memilih
unsur-unsur humus atau molekul humus yang ada untuk dirinya sendiri. Pari ditandur iring-iringan garam mengkreng. Apa parine pedas? Berasnya pedas, mboten sing pedas ya mengkreng. Akar mengkreng juput sari pedas di dalam humus itu sendiri. Oh, humus ngambil jadi tumbuhan dimakan menungsa. Hakikatnya sih humus kayak gitu. Loh, mintin. Ya. Ibadah tegese ngawiti sapa Allah Adam ing Nabi Adam alaihi iku mugi tetep ing atase Nabi Adam assalamu keselamatan min adimil ardi dari intisarine bumi ala fitratin ajibatin ing atas fitrah kang mengagumkan. Coba dari humus ada yang jadi tumbuhan dimakan oleh manusia dengan berbagai macam bentuknya, ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D dan lain sebagainya. Ada nutrisi, ya. Kemudian ada karbohidrat, zat besi dan lain sebagainya lah. Ya. Kemudian karbohidrat masuk ke tubuh manusia diproses menjadi kadar gula atau glukosa, ya toh? Masya Allah, glukosa plus manjing nang menungsa dipapa karo insulin yang dikeluarkan dari pankreas. Mulane wong arep terkadang kena diabetes karena pankreasnya lupa. Ya, pankreas itu mengeluarkan insulin. 100% karbohidrat masuk ketika pankreasnya normal akan mengeluarkan insulin 100% sehingga akan merubah glukosa menjadi energi. Kalau pankreasnya itu ada luka, tidak akan mengeluarkan insulin 100%, mungkin 90 atau 95 atau 98, maka masih ada glukosa yang tersisa di dalam darah merah. Mulane naik gulanya, kadar gulanya harus dicek, kan kayak gue. Masya Allah, gawe menungsa ora gampang, ya, ora gampang. Amin, nanti mau tuma. Nah di sini tuma niku berarti atas tuma faedah niku kanggo litarohi wa tartib. Ada tenggang waktu. Nah, makanya Anas Gusti Allah gawe manusia awalnya pada setiap hari gawe sing intisari bumi humus. Tsumma ja'ala maka kari-kari damel sallallahu nasalahu ing keturunane menungsa Adam dzurriyatahu. Tegese ing keturunan manusa min sulalatin saking sperma min nutfatin saking sperma ya min ma'in mahinin saking banyu kang sifate lemah ya. Urung bertenaga durung apa ta? Min ma'in dha'ifin saking banyu kang banget lemah makhlutin kang dicampur min ma'in rajuli saking sperma banyune wong lanang wal mar'ati lan wong wadon. Allah pun masya Allah bener-bener gawe menungsa ya sarape wong wadon karo sarape wong lanang beda. Pada bae wong mangan lanang wadon mangan bareng sameja lewe pada urap jangan asem ayam goreng dipangan pada sawise mancing nang tubuh laki-laki terproses hasil akhir dari makanan akan menjadi sperma. Ketika masuk pada organ tubuh perempuan akan berubah menjadi ovum atau indung telur. Ketika Allah mau menghendaki untuk menjadikan manusia bertemulah laki-laki dan perempuan yang sudah dinikahkan, ya, terus manjing pada lubang yang di atas. Ya, maaf ini saya menjelaskan secara detail. Di dalam vagina itu ada 3 lubang. Lubang di atas itu untuk masuknya sperma, di tengah itu untuk kencing, paling bawah itu untuk senggama. Kayak gitu. Ketika Allah berkehendak sperma akan masuk pada lubang ya
yang keluarnya ovum masuk bertemulah di sana, dia itu akan berjalan antara 10 sampai 15 menit ya, baru mustaqor, maka mulut vagina itu akan menutup. Kalau belum 10-15 menit kok perempuan langsung bergerak, tumpah lagi keluar lagi. Paham? Nah, maka kalau ingin punya anak ya ada cara, habis enggak diam si perempuan itu. Jangan bergerak supaya mustaqor dulu. Karena mulut vagina itu masih bergerak. Terkadang ada orang konsultasi ke saya, itu keterangan ada di dalam kitab Bujeromi Iqna, ada sarahnya Iqna. Nah, jadi saya kawin sekian tahun belum punya anak lah, yang ada buru-buru tak sing wadon perakat langsung melenceng maring polang ya metu mati kayak gue bona orang terjelasakan kumpul ya. Summa sawwahu, maka kari-kari jejegah ke sapa Allahu ing pertemuan banyune lanang wadon mau addalahu ya, jejegah ke sapa Allahu ing banyune lanang wadon bi takmili a'dha'ihi, kelawan nyempurnaaken pira-pira anggota badane cijalin firrahimi ing dalem rahim ya. Rahim itu nang weteng nang rahim kaya kuwi. Nang satu alam yang disebut alam rahim. Yo, mulane paling sakit wong wadon sebenarnya. Ya, kehamilan itu ada di satu alam yang Allah beri titipkan pada makhluk yang namanya perempuan. Nah, sebab banyak kasus ada orang hamil, ya kan? Orang hamil datang ke dokter kandungan di USG di kandungan, keluarlah data jenis kelamin laki-laki, umur kandungan 7 bulan sekian hari sekian menit sekian jam sekian menit kayak gitu kan. Pulang seneng, orang tua seneng kan, pas balik seminggu ujug-ujug kempes. Hari wong Jawa ngeyakinane mungkin digawa genderuwo, digawa kuntilanak, bukan. Itu diambil oleh Allah kembali. Cuman prosesnya dunia medis nggak akan bisa menyentuh. Allah dawuh wonten surat Yasin, wa nu'ammiruhu wa nunakkisu, dan aku berikan umur manusia, ada yang dalam rahim kemudian lahir ke dunia sampai anak muda mati, wa nunakkisu mati, anak sing tua sampai mati, baru di rahim wa nunakkisu, aku kembalikan lagi dia. Jadi yang ngambil Gusti Allah. Gusti Allah kan idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Mulanya aku sering ngomong, melihat sesuatu harus dengan standar yang benar, disesuaikan dengan waktu, keadaan dan tempat. Allah menciptakan manusia ya, umur sawi sesawulan jadi jadi kempel, berubah maning jadi daging kempel ya, rong wulan kemudian mulai tumbuh bakal cikal bakal benda sikil tangan awak, sawi sesempurna 4 bulan baru ditiupaken roh kayak gue tau. Wa nufikha fihi min ruhihi, wa nufikha lan ditiupaken fihi ing dalam iki janin banyu sing ketemu lanang wadon mau min ruhihi saking ruh si janin mau. Ja'alan dadeka kasabullah ar-roha ing roh fihi ing dalam janin. Kalau menunggu anak seorang dokter ya, anatomi genetika seorang profesor dari Jepang itu memang orang kalau mendalami atau memperdalam ciptaan Allah itu betul-betul akhirnya menemukan kebesaran Allah.
saya mengambil satu nukilan dari buku yang berjudul Menemukan Tuhan dalam Batang Tubuh Ilmu, kayak gitu. Profesor Dr. Kazuo Murakami ya dari Jepang, pakar anatomi genetika. Dia menjelaskan setiap 1 kilo daging tubuh manusia, 1 kilo ditimbang, itu terdapat atau mengandung 1 triliun sel. 1 triliun sel. Yang di tengah setiap sel tubuh manusia terdapat nukleus. Ya. Nukleus, molekul atom nukleus. Di setiap nukleus sel mengandung asam deoksiribonukleik atau disebut DNA. DNA manusia atau bisa disebut genetik. Zat ini terdiri dari 2 buah untai berbentuk spiral ya, yang menjadi permukaan tempat terdapatnya molekul nukleus yang disebut zat adenin berpasangan dengan timin, guanin berpasangan dengan sitosin ya, yang rumusnya itu ATGC kayak gitu. Nukleus dari sebuah sel manusia berdasarkan perhitungan para sains kurang lebih mengandung 3 miliar molekul. Kalau nukleusnya itu dalam satu sel 3 miliar ya, sementara 1 kilo itu 1 triliun nukleus. Kalau 1 nukleus ada 3 miliar genetika ya kan? Dikalikan daging 1 kilo saja itu sudah 3 nolnya selikur mupira gue. Yang 3 miliar kali 1 tril, betapa rumitnya Allah menciptakan daging. Coba kalau manusia nggak bisa, manusia cuma bisa ngorek-ngorek dihitung dirinci. Mulanya kalau ingin menemukan Allah, kekuasaan Allah, kebesaran Allah, lihatlah ciptaan Allah, kata Rasulullah. Tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq fa innakum la taqdiruna qadra. Ya, renungilah ciptaan-ciptaan Allah, jangan merenung tentang Allah karena otakmu gak akan nyanda. Merenung ciptaan Allah gue coba daging sapi lo ana 3 nol salikur pira kok ngucapaken kuwi men. Ya. Masya Allah. Pun coba dibayangkan bayi wah anaknya nang kudu nang weteng ya, anaknya nang alam rahim. Mau aku jelaskan, melihat sesuatu harus dengan standar yang benar, disesuaikan dengan waktu, keadaan, dan tempat. Manusia saat hidup di alam rahim itu makan sih makan, tapi nggak ngisi, nggak nguyuh toh, nggak kencing, nggak berak. Dia makan melalui pusar kayak orang diinfus dengan plasenta yang ada, ya tak? Masuk ke pusar untuk perkembangan kehidupan si janin di alam rahim. Dan dia nggak ambekan, hanya denyut jantungnya jalan. Batok kepalanya isi gembul, tulang tangan, tulang sikil, kerongkongan kabeh isi gembul. Begitu saat Dewi Sangulan kudu metu, minimal orang hamil itu 6 bulan, umumnya 9 bulan, maksimal 4 tahun. Ya, begitu metu jeprot, diganti jasadnya Gusti Allah, dudu jasad nang alam rahim, langsung atos. Coba bayangkan lamun atos sing jero alam rahim, dalan sapi rakam.
ya kan? Begitu keluar masuk dimensi alam dunia diganti jasadnya, sama dengan orang mati. Mati adalah satu proses perpindahan kehidupan manusia dari alam dunia masuk dimensi alam barzah, sama dengan kelahiran. Kelahiran adalah satu proses perpindahan kehidupan manusia dari satu alam yang disebut alam rahim masuk ke dimensi alam dunia. Ada proses lahir normal, ada proses cesar. Kematian juga sama. Kematian adalah satu proses perpindahan kehidupan manusia dari alam dunia masuk dimensi alam barzah. Ada sing mati normal, ada sing mati ketabrak, ya kan? Itu proses. Ya. Nanti di alam barzah diganti jasadnya, bukan jasad alam dunia lagi. Melihat sesuatu harus dengan standar yang benar, disesuaikan dengan waktu, keadaan dan tempat. Pada surat Ar-Ra'd itu Allah dawuh wa ja'alnahum fi khalqin jadid, dan aku jadikan mereka manusia di alam barzah pada bentuk yang baru. Makanya Rasulullah menjelaskan ketika wong mati itu sudah masuk alam barzah ditutupi, orang yang layak itu pulang 7 kali tindakan, maka malaikat mungkar nakir itu datang menanya, orang itu langsung bangun. Kalau jasad alam dunia kan bangunnya sapi wis kayak kan, ya boleh. Jasad alam barzah dikandung maksud apa? Kalau orang itu kena azab, maka sakitnya enggak alam kepala. Sebab itu jasad kulit baru. Wong lanang sing ora disunat karo wong lanang sing disunat beda rasane. Disunat kulitnya baru kan, kesenggol pakai kayak kerasa. Jadi ketika mendapatkan azab sakitnya enggak alam kepala, ketika mendapatkan nikmat enaknya enggak alam kepala, kayak kowe. Diganti jasadnya. Karena kematian adalah satu proses perpindahan kehidupan manusia dari dimensi alam dunia masuk ke dimensi alam suwe nang kana bulan-bulan cara yang urip takilan hati-hati jor itu wedi bon sawise wong mau lahir nang dunia ya ta wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah, ya. Organ tubuh manusia yang difungsikan pertama oleh Allah ketika manusia masuk dimensi alam dunia, organ tubuh yang difungsikan pertama kali adalah pendengaran. Pendengaran. Makanya secara syariat Rasulullah SAW itu memerintahkan, disunahkan ketika bayi itu lahir diadzani sebelah kanan, qomat sebelah kiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh, maka saraf motorik dokumentasi akan merekam asma Allah pertama kali, dan pada saat itulah berfungsilah pendengaran manusia. Karena pendengaran itu sangat sensitif, mampu merekam data. Paham? Loh. Mulane wa ja'alan damel sapa lakum manfaat kadhe sira kabeh as-sam'a ing pendengaran. Begitu lahir kupingnya normal. Wal absara lan peningal mata. Ya, kuping wis normal, kena getaran suara, mata akan normal, akan bisa melihat. Mulane bayi nek kene nangis, ya Allah nang dunia bakal aku bisa menjalankan perintah Allah enggak, menjauhi larangan Allah enggak. Wong tuane ta sing bapane terutama alhamdulillah anak aku lahir wis nunggu 5 bulan 4 bulan enggak. Ayo orang bagus mbok kene ya. Lahir bunga orang gila ya Allah. Matane nek kene mata wal afidata lan ati, perasaan jiwa, ya, saraf kesadarannya mulai berfungsi kayak gitu. Mulane anggar bocah cilik sing akeh, ya, sing akeh
bijak ngomong sing bagus-bagus tapi aja karo nusoni ngrungokaken lagu-lagu sambil menyusui mendengarkan lagu-lagu atau dalam TV bahaya. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 7 hari Siti Aminah memindahkan dari Mekah ke Bani Halimatus Sa'diyah? Karena di Mekah pada saat itu Masya Allah bahasanya kasar, dekadensi moral. Sebab bayi itu dari 0 tahun sampai 5 tahun apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dirasakan akan menjadi fondasi jiwa dan kejiwaannya untuk saat nanti dewasa. Paham? Maka aja sampai bocah cilik dia lagu-lagu. Justru apa? Kalau ibu kalau nyusui wajib ibu nyusuakan susu yang pertama keluar berwarna kekuning-kuningan itu untuk imunisasi tubuh bayi. Untuk imunisasi tubuh bayi. Ya, untuk menangkal bakteri atau virus untuk kekebalan tubuh bayi. Paham ya? Itu wajib dikasihkan oleh seorang ibu pada anak kayak gitu. Dan banyak tempelan kulit antara bayi dan sang ibu, maka tumbuh kasih sayangnya lebih banyak. Sebab kulit itu sensitif, makanya Rasul ngomong nalika wong mukmin ketemu salaman, orang bertambah banyak sentuhan akan tumbuh rasa kasih sayang lebih banyak. Kayak wong kawin bege wong lanang wadon kulit terak-terak mone nang omahe wong tua, sing lanang kulit nang omahe wong tua lanang, ya nang omahe cewek sing wadon barang dikawinaken akeh senggon lan negane melas kan ya. Apa maning nyenggol sing Masya Allah ya. Bukan melas tumbuh melas. Gua kayak kowe. Bon. Ala muqtadul hikmati ing atase tatrapane hikmah. Wa zalika tamkon madur iku li annal insana karena sedene menungso iku yasmau midang menungso awalan ing dalem kawitane minan nasi saking wong liyan umuron ing pira-pira perkara kaya hamuha maka paham sapa menungso mau insan ha ing nas ha ing umur ya. Orang coba bayi di dalam ya, panjang Nabi ini pun awalnya di sawisi pitung dina dipindah nang Bani Halimatus Sa'diyah karena di sana bahasanya halus ya, etika adab masyarakat ya sopan-sopan. Hingga tumbuhlah Rasul di sana dengan jiwa dan kejiwaan yang halus kayak gitu. Hari cari wong-wong orientalis ibu didinya yang paling kejam itu Aminah kayak gitu. Baru 7 hari anaknya dilempar ke orang lain, padahal enggak menjaga jiwa dan kejiwaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Nah itu dasar dari ilmu psikologis di situ. Perilaku Rasul pun ya. Manusia ketika masih bayi sejak bayi ditaruh di hutan gak akan bisa berbicara bahasa manusia. Dia telinganya akan menangkap bahasa hewan, ya kan? Matanya akan melihat perilaku hewan, maka nggak akan berlaku seperti manusia jujur. Suku mantai baru suku mantai nggak aja. Ya kayak gitu itu kan nggak bisa ngomong manusia. Nah, maka Allah memberikan pertama kali yang berfungsi dari organ tubuh bayi adalah telinga. Oh, betapa hebatnya Allah. Al-Quran itu betul-betul Masya Allah ilmiah benar-benar Allah. Supaya kamu maka maham sapa insan haing umur thumma yahsulu maka kari hasil lau kata insan bisa babidali kaklan sebab mengkono maham bira-bira apa basiratun kornea mata akan bisa melihat, akan bisa menangkap medan yang ada di depannya. Supaya disuruh maka bisa ningali apa sapa al insan mau al umur ing pira-pira perkara.
Waya juru lan bisa narik sama insan biarkan umur. Akhirnya dia mulai beraktivitas deleng wong pada melaku. Bocah cilik kan pengen melaku, berusaha dari mulai merangkang, larut merangkang, akhirnya pengen lah niru apa sing deleng, matanya berfungsi, otaknya berfungsi. Mulane nangkene summa makanya summa atapnya summa yahsulu maka kali hasil lau baca insan bisa babi dalik lawan sebab mengkono ningali apa idrakun tamun ya penangkapan yang sempurna penangkapan idrak itu penangkapan syarat penerimaan syarat yang sempurna ya wa dhuhnun kamilun lan otak yang sempurna fayastakhriju maka amri ngedalakan sapa al asya ing pira-pira perkara min qalbihi saking atine bocah menungsa mau akhirnya dia pengen bisa berbicara pengen bisa berjalan pengen bisa main dan seterusnya. Tapi hal-hal yang begini tidak direnung kebanyakan oleh manusia. Makanya Allah dawuh qalilan ma tashkurun. Qalil lama banget, titik banget tashkuruna pada nyukuri sapa sira ing nikmate Allah. Tashkurun. Ini membuang maf'ul, hazful maf'ul yadullu 'alal am. Banyak sedikit sekali kalian mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Kalau kita mau merenung Masya Allah nikmat Allah ya fatashkuruna maka padha nyukuri sapa sira kabeh syukran qalilan kelan syukur kang sedikit. Begitu Rasul menjelaskan demikian di tengah-tengah orang Arab mereka protes karena dipengaruhi oleh tokoh utamanya yaitu Abu Jahal. Abu Jahal itu protes karena khawatir wibawane ke kalah karo Kanjeng Nabi sehingga pengikutnya nanti khawatir ikut Kanjeng Nabi semua. Ya dewa kentong repot penguasa pada saat itu. Abu Jahal ngomong wa qalu a idza wa qalu a idza adlalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid bal hum biliqa'i rabbihim kafirun. Kalau kanjeng Nabi jelasake kaya ngono kok tokoh-tokoh Quraisy pada protes wa qalu la jeung pada ngucap sapa Quraisy Abu Jahal wa ashabulan batur Jahal aida ablalna anata tatkalane wis manjing sapa kami fil ardi ing dalam bumi aida ghibna anata tatkalane manjing sapa kami ghaib sapa fil ardi ing dalam bumi bidak lawan dikubur ya bi ansirna kelawan kita dari sapa kami ikut turoban debu makhluton kang campur biturabiha kelawan debune bumi bihaitu la nutamayazu kelawan sekena orang bisa dibedakan sapa kami menunggu sangi debu mau inna anaka setune kami iku lafi khalqin jadid yakni ing dalam makhluk kang anyar ingkar apa ngrenyong wis mati dikubur padahal wis dadi lemah tuli nyumpan didadekaken maning. Niki namanya istifham ingkari. Istifham niku ana 7. Istifham ingkari, istifham taswiyah, istifham tasawur, istifham litasdiq ya. Kemudian istifham istiza ya. Istifham taubih
ya meleh-melehaken sijine istifham apa anak keterangan wonten kitab Mughnil Labib ilmu ma'ani niku ya. Oke, nah kene istifham ingkari. Abu Lahab, Abu Jahal ngomong, apa nalika yang wis dalan nang lemah dikubur wis dadi lemah campur karo lemah karo debu-debu yang ada di situ sekiranya nggak bisa dibedakan kemudian kami akan dihidupkan kembali menjadi makhluk yang baru. Wah, Muhammad bohong kayak gue. Padahal jelas akan hidup lagi. Balhum biliqa'i rabbihim kafirun. Apa motifnya Abu Jahal dan teman-temannya itu ingkar terhadap apa yang disampaikan oleh Rasul? Karena pada prinsipnya si Abu Jahal dan teman-temannya enggak percaya bahwa dia akan ketemu Allah. Balhum balik utawi wong-wong musyrik biliqa'i rabbihim ing ketemu pangerane wong musyrik iku kafirun. Padahal mereka enggak meyakini bahwa manusia akan kembali pada Allah. Kufur. Ailai satu keseorang apa ingkaruhum ingkar wong musyrik iku limujarradil khalqi krana mlulune kedadian tanian ing dalam ambal kang kapindo ora bukan masalah ingkarnya karena masalah pandidadekaken kedua bal yakfuruna balik padha kufur sapa musyrik bi jami'i ahwalil akhirah ing sakabehane pira-pira keadaan akhirat. Mereka enggak percaya kalau manusia itu akan ada di akhirat, akan ada neraka, akan dibangkitkan lagi. Enggak percaya mereka. Katanya kalau hidup ya di dunia ya. Padahal kehidupan ini adalah satu perjalanan ya. Ketika manusia hidup di dunia itu adalah ujian diuji untuk pembuktian pada saat manusia ada di alam azali ditanya oleh Allah ya. Alastu birabbikum, bukankah saya adalah Tuhan kalian? Kata Allah. Qalu bala. Ya, manusia semua menjawab inggih Gusti panjenengan itu pangeran kula. Laka pangeran liyan mung panjenengan. Akhirnya manusia untuk pembuktian pengakuan di akhirat itu diwujudkan masuk ke alam dunia. Ana wong sing bener-bener nurut apa ora. Ya. Nang kana Gusti Allah ke tanduran Gusti Allah yaitu tauhid nang atine manungsa. Mulane jare Kanjeng Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah illa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Semua anak yang terlahir di dunia itu dalam keadaan fitrah yaitu punya iman tauhid. Tergantung kedua orang tuanya. Boleh kalau digambarkannya ana wong panandung bawang lemah apa sukute disolok dipasung disolok digaleng-galeng nang galeng dibolak-balik tanah diungkrab maning sampai sukute jubi putih bersih tanah wis kembul empuk dikeringaken disungkep maning sampai remuk disiram maning cukup bawang nandure bawang Serok disiram sedina, rong dina, telung dina. Apa sing tukul bawang tok? Padahal yakin supetu selaka kabeh. Apa sing tukul bawang tok ora? Ya, tekine tu, suket tekine tukul kremane tu, tukul alang-alange tu, tukul kelabange, belalangane teka. Kayak kowe kan? Amane bawang sing pangganggu pertumbuhan bawang ki pada tekan. Menungsa ditanduri iman nang Gusti Allah, begitu nang dunia penyakit iman tukul, sombonge tu, medite tu, hasude tu, tukul. Mulane endak iman kuat main kongkon disiram sembayang, ya.
istighfar, pokok ngaji indah menurut penyakit hati apa baik kayak gue, gitu. Pun hatta lau sodaku, sehingga lamun benerakan sapa wong sing bil khalqi tsani, ya, melawan kejadian kehidupan yang kedua, diciptakan yang kedua, lama atarafu maka yakin orang bakal ngakui sapa wong musyrik bil adabi kelawan anane adab wa tawabi lan anane pahala. Orang-orang musyrik itu andai kan membenarkan ada kehidupan yang kedua nanti di akhirat, mereka tidak membenarkan adanya azab dan pahala. Makanya mereka urus enake dhewe. Akhirnya Allah nurunaken ayat selajengipun datang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kok nyampeaken qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Bagaimana tafsiran ayat menika insyaallah ngejawali wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Kita di sini ini cukup kita di sini. Tapi kalau film apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ayo budi. No, halaman piro? 195 pirang baris. Sing dhuwur. 14 sing dhuwur. Qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kayak apa dah? Iya. Ketika ada orang azan itu mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yaqulu, maka andika Nopo adzane mau ngomong ya syahadu bakal laksakan li maringsun yaumal qiyamati besok nang dina kiamat sapa al anbiya'u para nabi kulluhum sakabehane nabi wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam lan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ajma'ina kala sakabehane ya ani ing sunaisun iku akhbartu wis ngabaraken saben kum ing sira kabeh fi kulli yaumin ing dalam saben-saben dina khamsa marratin kelawan 5 ambalan ya pada azan. Aku ki wis ngelingaken bahwa setune Muhammad ya aku bersaksi Muhammad itu utusane Allah. Masa kontule ora percaya tak kelingaken sedina sewengi ping 5 kok ya buat. Awas jangan terjebak. Ada di YouTube ada orang yang mengatakan orang Islam itu gimana sih? Enggak benar itu. Yang namanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang namanya kesaksian, saksi itu harus dengan mata kepala dong. Ya, secara yuridis formal yang namanya saksi ya harus tahu sendiri. Nah, kalian orang Islam tahu enggak Allah? Mana Muhammad? Udah mati kok. Kamu bersaksi begitu. Ini sengaja untuk mencuci otak generasi muslim, sehingga
Imam Habib Abdullah At-Taryani di dalam kitab Is'adur Rafiq ala Syarhi Sulami Taufik, Syarah Sulam Taufik, itu memberikan tafsiran asyhadu itu maknanya ai ara wa a'lamu wa atayaqqun. Saya melihat, saya meyakini, saya yakin bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah, dan saya meyakini bahwa Muhammad adalah utusan. Makna asyhadu itu maknanya yakin, ai atayaqqun. Yang namanya yakin ya tidak harus dengan mata kepala, harus mata hati. Paham? Jadi sampean di YouTube itu banyak orang yang sengaja mencuci otak generasi muslim yang tidak tahu kitab kuning. Makanya ngaji itu harus luas sehingga kita tidak mudah terjebak dengan metode psikotes ya, pencucian otak kayak gitu. Ada orang-orang orientalis itu begitu, hati-hati. Maka ucapan sekarang kan animo untuk mendalami Islam itu tinggi disebabkan karena keadaan. Biasanya orang yang sudah mengalami kehidupan belajar, sudah ternyata lulus pekerjaan angel akhirnya pengen layu suka mendalami agama. Kayak kan? Ternyata guru-guru yang mereka tuju itu tidak pas, ya tak? Ilmunya mungmunge disampaikan, akhirnya datang pada orang itu bisa baca kitab, bisa baca Quran mereka. Apal alfiah apal, tapi mereka memang sengaja akan menjebloskan generasi muslim supaya jauh dari Islam. Di dalam kitab Al-Qur'an wa I'jazi wa Tasyri'i wal Falasifah, apa yang orang-orang Zionis temukan atau orang-orang orientalis ciptakan, intinya untuk menjauhkan umat Islam dari Islam, menjauhkan rasa cinta umat Islam terhadap Rasulullah SAW, menjauhkan rasa cinta untuk membaca Al-Quran. Awas hati-hati. Ngaji saya akhirnya program NU itu adalah mengisi dunia medsos ya, diisi oleh para kiai-kiai NU yang orang-orang ahlus sunnah wal jamaah. Maka karena itu tugas dari NU, saya sengaja ikut serta memberikan sedikit apa yang saya ketahui dari kitab yang saya baca, kayak gitu. Jangan sampai mereka terbawa oleh pemikiran-pemikiran psikotes yang sengaja mereka masukkan ke medsos itu. Bon, mana tadi? Wa idza qala lan telan ucap sapa muadzin hayya 'alas shalah yaqulu orang ucap apa malaikat mau atau azan itu mau ngomong innallaha ta'ala qad aqama lakum hadzal din wa aqimu, dari Kanjeng Nabi ya. Ana malaikat semua kan nalika wong adzan ngomong hayya 'alas shalah, kayak pada mana hayya 'alas shalah ya. Inna Allah subhanahu wa ta'ala iku qad aqama, teman-teman jenengake sapa lakum kang sapa kabeh hadza dina ing iki agama. Faqimu, maka jenengaken sira kabeh hu ing agama. Nah, mulanya Rasul menjelaskan as-sholatu imaddud din. Salat itu tiang agama. Waman aqamaha faqad aqamaddin, waman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa melaksanakan sholat maka berarti dia menjaga atau mendirikan agama. Kalau dia meninggalkan berarti menghancurkan agama. Kayak gitu.
Won. Wa idza qala lan kalane ngucap sapa muadzin hayya 'alal falah ya kudu maka ngucap sapa malaikatmu ya sing ngumumaken ya Audu bir rahmatillah wa khudu ashamakum minal huda ya hayya 'alal falah ayo pada nuju kesuksesan kebahagiaan malaikat ngumumaken Audu padha mlebu sira kabeh fir rahmati ing dalam rahmate Allah ya wa khudhu lan ala sira kabeh ashamakum ing pira-pira bagian sira kabeh minal huda saking pitutur Allah wa idza qala lan kalian ngucap sapa muadzin Allahu akbar ucapan ya kudu maka ngucap sapa malaikat ngumumaken ya Horimatin larang apa al-a'malu nyambut gawe qabla sholati sadurunge salat. Ayo salat dhisik telu nyambut gawe. Wa idza qala lan kalian ucap sapa muadzin la ilaha illallah. Ya. Ya kulo bakal ucap sapa malaikat amanatu sab'i samawati wasabri ardin ya ucapan la ilaha illallah niku adalah amanate pira-pira pitung langit lan pitung bumi ya wa dha'afat wudi'at dan salahaken apa iki amanat ala aqtaqikum ing atase pira-pira pundhake sira kabeh ya amanat la ilaha illallah itu harus dipegang. Fa in syi'tum maka lamun kersa sapa sira wa faqadimu langgengaken sira ya fa in syi'tum lan lamun kersa sapa sira fa adiru mungkura sira silakan niki litahdid bahasa litahdid macam-macam ini anggar kon karep laksanakan terus langgengaken nyep la ilaha illallah anggar kon karep silakan mungkur tapi ingat ya nang akhirat ya wallahu a'lam.